Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala mustafa fi mabda'i kulli amrin wa muntaha. Allahumma inna qad kharajna min hawlina ila hawlik wa min dha'fina ila quwwatik wa min dhullina wa inkisarina ila izzatika wa qahrik. Fana'udzu bika an naqula zura aw naksha fujura aw nakuna bika maghrura. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilm wa hasin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij 'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid ahwatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, mami-mami si hormati, alhamdulillah terus lanjut kembali pengajian kitab Ihya Ulumuddin. Dan pada pertemuan sebelumnya aku baca sajian daripada dalil-dalil Imam Al-Ghazali yang mendiskusikan tentang pendapat para ahli ilmu. Ada yang mengatakan bahwa memang iya pada zaman dahulu ketika belum ada kerusakan, nikah itu diistihbabkan atau dianjurkan, disunnahkan. Tetapi ada juga dari kalangan ahli ilmu yang mengatakan bahwa dengan kondisi zaman saat ini yang terbaik adalah uzlah. Ya, singkat kata atau bahasa sederhananya tidak menikah, ya. Karena situ kutip perkataan Nerafo bahwa ketika seseorang menikah dan memiliki keluarga, bisa saja seorang laki-laki itu kebinasaannya atau kehancurannya disebabkan oleh istri dan anaknya, karena mereka akan tertuntut untuk memperoleh atau menafkahi. Dan ketika sulit untuk mendapatkan, dengan kondisi zaman saat ini sulit untuk mendapatkan rezeki halal, ya, demi untuk memberi makan anak cucunya, tidak jarang orang-orang menghalalkan segala cara, sehingga jadi menurut jadi holah sini bantah pendapat si beling, pendapat yang mengatakan yang mengikatkan bahwa kita dari sekian banyak anjuran-anjuran ayat ataupun hadis dari Rasulullah SAW untuk menikah. Jadi ulama sih memberikan catatan bahwa anjuran itu diberikan ketika zaman dahulu, ketika zaman belum berubah seperti sekarang. Nah, tapi ini akan dibantah oleh Imam Al-Ghazali dengan mengatakan bahwa anjuran itu tetap berlaku. Di sini beliau mulai akan menyajikan bahwa faedah-faedah nikah itu sangat banyak. Di antara yang disebutkan ada 5, dan nanti akan ditimbang dengan, memang bahaya itu ada, tetapi apabila ditimbang faedah dengan bahaya-bahayanya, nanti akan dimenangkan faedah-faedahnya. Dari 5 faedah itu sudah disebutkan, yang pertama adalah al-walad, untuk menghasilkan anak, artinya untuk melestarikan manusia, ya. Jadi kalau misalnya tidak disyariatkan nikah, kemudian kita menganut pendapat kedua tadi, nah, bisa saja manusia akan semakin langka dan lama-kelamaan akan punah, dan itu secara tidak langsung itu melanggar sunnatullah yang telah diberikan kepada laki-laki dengan alat
sebagaimana dibahasakan kemarin seperti alat bercocok tanamnya. Nah, kemudian pada perempuan itu seakan-akan tanah atau lahan yang dicocok tanami. Nah, kemudian sekarang beliau mendatangkan istilahnya i'tirad. Istilahnya beliau membayangkan ada yang ingin membantah dengan mengatakan seperti ini. Fa in qulta, pasangan. Fa in qulta, apabila sekarang engkau mengatakan ingin membantah, qauluka inna baqa'an nafsi wan nasli mahbub. Oh, kembali ke Imam Al-Ghazali. Kita mengatakan kepada Imam Al-Ghazali, bukankah Anda mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan baqa'un nafs wan nas, menginginkan terlestarikannya jiwa-jiwa manusia, populasi manusia itu agar tidak berkurang. Nah, perkataan Anda ini, kata orang yang mengkritik ini, yuhimu anna fana'aha makruhun 'indallahi ta'ala. Seakan-akan menjurus bahwasanya punahnya manusia itu tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Terlestarikannya populasi manusia. Berarti lawan katanya apa? Ketika manusia itu berkurang, ketika manusia itu punah, berarti tidak disukai oleh Allah. Ini perkataan orang yang mengkritik. Wa huwa farqun bainal mauti wal haya. Jadi apa bedanya dengan kematian dan kehidupan? Jadi Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dengan melahirkan anak-anak yang baru, itu kan seakan-akan menghidupkan manusia baru. Ya. Iya, memang itu disenangi oleh Allah. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mematikan, ada di kembang kerang misalnya, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabutkan nyawanya, berarti dengan dicabut nyawanya, apalagi terjadi bencana besar, banyak yang meninggal. Nah, seperti itu kan banyak yang berkurang jumlah manusia. Tapi bukankah menghidupkan dan mematikan itu sudah berdasarkan iradatullah, sudah berdasarkan kehendak Allah, kemauan Allah? Bukankah Allah yang punya kemauan, ada yang hidup baru, ada yang mati baru? Wa ma'lum annal kulla bi masyiatillahi subhanahu wa ta'ala. Ini perkataan orang yang mengkritik bahwasanya semuanya, baik akan terlestarikannya manusia ataupun akan punahnya manusia, itu semua sudah kehendak Allah. Nah, ini bisa saja ini menjadi kita dikecoh sama orang-orang yang aktivis. Misalnya ada aktivis yang mengatakan sudah sebaiknya jangan menikah, ya. Kemudian kalau kita mengatakan kepada aktivis yang mengatakan jangan menikah itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar terlestarikannya manusia. Nah, jadi aktivis ini akan bilang pada kita akan terlestari atau akan punahnya populasi manusia itu sudah kehendak Allah, ya. Wa anna Allaha ghaniyun 'anil alamin, dan Allah Subhanahu wa taala ghani, artinya tidak butuh kepada alam semesta ini. Apa manfaat yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala daripada menciptakan manusia? Sebenarnya tidak ada. Jadi kita misalnya diciptakan, mau kita taat ataupun derhaka kepada Allah, sedikit pun tidak akan bermanfaat atau memudaratkan bagi Allah. Walaupun seluruh umat manusia ini taat, dengan setaat orang yang paling taat, itu tidak akan mazada fi mulki syai'a, katanya dalam hadis qudsi, tidak akan menambah sedikit pun pada kerajaan atau kekuasaanku. Kalau seandainya seluruh umat manusia yang ada di dunia ini ala afjari kulli rajulin minkum, seperti jahatnya orang yang paling jahat yang pernah ada di dunia, misalnya selapu isi dunia mara Fir'aun, mara Abu Jahal, tidak sedikit pun akan manaqasa dzalika min mulki syai'a, tidak sedikit pun akan mengurangi kesempurnaan kekuasaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksudnya wa anna Allaha ghaniyun 'anil alamin. Allah Subhanahu wa taala tidak sama sekali membutuhkan alam semesta ini.
Famin aina yatamayyazu 'indahu mautuhum an hayatihim wa baqa'uhum an fanaihim. Jadi apa artinya? Apa yang membedakan baik manusia itu akan mati, baik ada manusia yang hidup kembali, baik manusia itu akan terlestarikan ataupun akan punah. Jadi tidak ada bedanya di sisi Allah. Nah, itu perkataan orang yang tidak setuju bahwa nikah itu tetap disunnahkan, ya. Seperti yang kita bahasakan tadi, aktivis anti menikah, ya. Nah, dijawab oleh Imam Al-Ghazali, orang aktivis anti menikah ini, fa'lam, ketahuilah, anna hadhil kalimah haqqun urida biha batil. Bahwasanya kalimat yang engkau katakan ini benar, tapi yang dimaksudkan adalah kebatilan. Nah, ini sering terjadi, ya. Kadang-kadang orang mengatakan ucapan benar ucapannya, tapi tidak pada tempatnya. Yang dimaksudkan adalah ketidakbenaran. Nah, ini petikan pada perkataan Imam atau Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Khalifah Ar-Rasyid yang keempat, ketika berdialog dengan kaum Khawarij. Nah, jadi kelompok Khawarij ini dahulu orang hebat-hebat, ya, pandai berdialog, pandai berdebat, hafal ayat-ayat Al-Quran di luar kepala. Tapi mereka menyalahgunakan ayat-ayat tersebut, ya. Benar apa yang mereka katakan, tapi yang dimaksudkan dengan perkataan yang benar itu adalah kebatilan. Jadi sama saja batil artinya. Memang benar bahwasanya semua baik manusia itu akan tetap ada ataupun akan punah, semua atas kehendak Allah. Benar atau tidak? Benar. Tapi apabila dimaksudkan untuk mendalilkan untuk anti menikah, maka ini adalah dimaksudkan kebatilan. Fa inna ma dzakarnahu la yunafi idhafatal kainat kullaha ila iradatillahi subhanahu khairiha wa syarriha. Bukan yang kita maksudkan menganjurkan orang-orang menikah, bukan untuk melestarikan, seperti yang dikatakan kemarin, salah satu daripada atau faidah pertama mengapa menikah ini dianjurkan, untuk menghasilkan anak. Agar apa anak itu dihasilkan? Agar tetap manusia ini tetap ada. Bayangkan Amin Nonya dengan merari, selaku dengan Dirwa merari, berarti manusia akan punah. Nah, konang lo dengan beling baik na tetap lo manusia, baik na tetap nonya, kan kehendak nenek. Kinat dulu kayak nonya de na nonya manfaat atau nonya mudarat man nenek. Nah, memang benar semua itu adalah berdasarkan iradatullah. Dan yang kami maksudkan dengan manfaat menikah ini dengan melestarikan manusia itu bukan untuk menafikan iradatullah. Khairiha wa syarriha, baik kehendak Allah yang bersifat kebaikan ataupun keburukan. Maksudnya kebaikan, kehendak Allah bersifat kebaikan, misalnya kita dalam hal ini orang-orang melahirkan anak-anak yang soleh, wasyarriha, dan keburukannya orang-orang melahirkan anak-anak yang mohon maaf kadang-kadang tidak bisa terdidik dengan baik, ya. Dan itu semua sudah iradatullah. Kalau itu terjadi, kita sudah berusaha mendidik anak kita dengan sebaik-baik mungkin, sudah memasukkan pondok pesantren, sudah kita pesan setiap hari, sudah kita terapkan. Sekarang itu ada namanya metode parenting, ya. Nah, itu perlu dipelajari oleh orang tua, bagaimana cara berdialog dengan anak supaya dekat antara ayah dengan anaknya, ibu dengan anaknya. Nah, itu sekarang sedang dipelajari baik-baik bagaimana agar pola komunikasi antara ibu dengan anaknya itu dekat, ya. Komunikasi dua arah ini dekat, apalagi di saat kondisi zaman-zaman orang-orang banyak depresi saat ini, ya. Sedikit-sedikit orang-orang itu pusing dengan kondisi zaman seperti ini. Jadi ketika mereka itu tidak mendapatkan komunikasi yang bagus dengan orang tuanya, dengan keluarganya, akhirnya carilah. Kadang-kadang laki-laki cari pacar, perempuan juga cari pacar, cari teman ngobrol, ya. Nah, itulah awal-awal terjadi malapetaka besar. Nah, jadi lo teknik parenting, misal
tu terapang yo, misal lo anak beling, ada anak kita bilang beling lakosia misalnya, bapak hatiku besemir warna biru misalnya. Nah, misalnya si jadi bapak belok sih. Amin cara dengan karang kita ruang matam besemir-semir nam haram boleh amin tetum besemir. Nah, menurut beberapa pengamat parenting atau cara mendidik anak itu adalah membuat anak itu trauma untuk berkomunikasi atau berbicara baik-baik dengan bapaknya. Belok sih bagus, minimal nendek sih jangan kita malas untuk menanyakan setidaknya 2 kali kepada anak. Jadi kita jangan hanya kita yang mau didengar, tapi kita juga mau mendengarkan apa kata anak. Semalas-malasnya kita bicara, sedende si abot-abot si ngeraos minimal 2 kali si obet pertanyaan. Misal beling ki anak tuh, anak beka aku tuh hati besemir, akam sai kan? Tadi dijawab misalnya anak tuh, angkan batur-batur ukang sekolah salapun si umur aku kambe besemir salapun. Ketuan karing sekali, minimal 2 kali, amin bau 5 kali, konang minimal 2 kali. Amin batur sekolah, bekam po kau endah mata hati namilu besemir. Beling anak misal, gaya iyo amin dek milu besemir, batur-batur dia rawan nara batur-batur ki aku. Nah, amikas beketuan 2 kali mulailah sentama terus. Santama nasihat-nasihat secara bagus. Oh anak, jadi bukan masalah besemir sinan lapor lakosia dengan anak sih, konang kesulitan untuk bergaul. Ya, itulah sekarang banyak anak-anak merasa kadang-kadang yo tode misal gita batur bersepeda listrik misal, ya selapu dengan harus berdua sepeda listrik. Beka po hati amin dek berdua sepeda listrik dan dek na budaya batur. Nah, tantangan tuh budaya anak yo. Jadi di umur sekian haten berdua ha. Nah, lawan semakin remaja, misal amin dek meruku dek na bau dekat ki batur. Nah, misal mengeneng silahkan beluk ema apapun sinan gawe ling anak tuh eman nirausang barang kita. Beluk tuh buka tuh biak teknik maraita. Jadi apa sinan raos ling anak tuh terima, tuh dengar, tuh ketahuan apa masalah. Pasti dibalik bekam po nangeneng izin si meleca lah. Sini natura pasti lu alasan dibalik kok. Pasti lu masalah dibalik kok. Jadi tuh hibur, jadi tuh tuan masalah anak tuh kesulitan bergaul atau anak tuh terkucilkan. Sehingga tubuh yaman, pasti ada di komunitas teman-temannya yang masih bagus atau yang masih terpelihara, sehingga kita tidak hanya menasehati tapi mengarahkan. Kan lo anak guru bagus pergaulan bikin dengan bekadek anak. Nah, jadi ada celah kita masukkan nasihat tapi setelah kita mendengarkan. Nah, jadi kita sekarang ini apabila kita teliti mungkin di Kembang Karang ini teknik parenting itu metode pendidikan anak itu masih bisa dibilang buruk ya, sehingga beberapa anak itu sulit untuk berkomunikasi dengan orang tuanya, sehingga mencarilah pergaulan-pergaulan yang dicari teman-temannya yang bisa mendengarkan, menampung ketika dia stres atau ketika ada masalah diceritakan kepada teman-temannya, dan kadang-kadang dengan seperti itu terjerumus ke pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Nah, khairiha wa syarriha,
Jadi kadang-kadang dalam melahirkan anak itu ada hal-hal yang tidak kita inginkan, tapi itu sudah semua iradatullah, kehendak Allah, naf'iha wa dharriha. Walakinnal mahabbata wal karahata yatadaddan wa kilahuma la yudaddani al iradah. Jadi antara mencintai dan membenci itu adalah dua lawan kata. Tapi jadi Allah Subhanahu wa taala seakan-akan katanya yang dipahami dari perkataan Imam Al-Ghazali kemarin bahwa Allah SWT mencintai terlestarikannya manusia dan seakan-akan membenci punahnya manusia. Tapi tidak seperti itu. Wa kilahuma la yudaddani al-iradah. Memang antara kata mencintai dan membenci itu adalah dua kata yang berlawanan. Tapi kedua-duanya ini tidak berlawanan dengan iradatullah. Apa maksudnya? Di sini dijelaskan farubba muradin makruh. Ada yang memang hal-hal yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tetap dibenci. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki Abu Jahal kafir, Abu Lahab durhaka. Padahal itu adalah paman Rasulullah. Tapi itu sudah kehendak Allah. Tapi apakah walaupun itu sudah kehendak Allah, apakah dicintai oleh Allah? Misalnya Abu Lahab, beka misal lo dengan beling, lo misal maling, misal pada sekarang kita tuh beling, kam kehendak Allah kam jadi pangazali yang pemaling. Orang tetap dibenci oleh Allah. Walaupun Abu Lahab kafir sudah ditakdirkan, sudah di azali sudah tertuliskan memang Abu Lahab ini akan kafir, tapi tetap dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksudnya farubba muradin makruh. Bisa jadi sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tetap dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rubba muradin mahbub, dan bisa jadi hal yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dicintai, seperti imannya Abu Bakar, itu beriman, ya. Itu juga kehendak Allah SWT dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kita beriman. Fal ma'asi makruhatun, dan maksiat itu dibenci oleh Allah, wa hiya ma'al karahati muradah. Tapi walaupun dibenci oleh Allah SWT, dikehendaki tetap ada. Allah SWT tidak suka kita melakukan maksiat. Tapi terjadinya maksiat ini, merajalela maksiat ini sudah berdasarkan iradatullah. Wa ta'atu muradatun wa hiya ma'a kauniha muradatun mahbubatun mardiyah. Sedangkan ketaatan itu datang lo dengan ngaji, lo dengan sembahyang, pemasigit, itu semua sudah berdasarkan iradatullah. Itu datang ngaji loka berdasarkan kemauan kita sendiri, tapi kam berdasarkan kehendak Allah SWT, kam tercatat pangazali kita menjadi ahli mengaji. Dan itu dengan kita menjadi ahli mengaji, walaupun sudah tertuliskan di dalam azali, ya sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap kita semua ini dengan demikian mendapatkan kecintaan dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amal kufur wasyarr, adapun kekafiran dan keburukan, fala naqul innahu mardiyun wa mahbub. Tidak bisa kita katakan walaupun sudah berdasarkan iradah Allah bahwa itu adalah hal yang diridhoi dan dicintai, bal huwa murad, bahkan itu semua memang ia berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala Allah taala wala yarda li ibadihi al-kufr, dan Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi bagi hamba-hambanya kekufuran. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak suka kekafiran, tapi tetap menakdirkan ada kekafiran pada hamba-hambanya. Jadi tidak selalu berdampingan antara keridhaan dengan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa yakunul fana bil idhafah ila mahabbatillah wa karahatihi kal baqa. Lalu kenapa Anda harus menyamakan antara kepunahan manusia dengan mengait-ngaitkannya dengan kecintaan Allah dan
ketidaksukaannya sama dengan mengaitkannya dengan kelestarian, ya. Al-fana artinya kepunahan, al-baqa kelestarian. Fa innahu ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma taraddu, ini dalam hadis kursi. Jadi berfirman itu tidak semuanya kita cari dalam Al-Qur'an ayatnya, tapi ini adalah hadis kursi. Ma taraddatu fi syai'in kataraddudi fi qabdi ruhi 'abdi al-muslim. Tidak ada yang lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan seberat ketika Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawa hambanya yang muslim. Ya. Memang Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak suka untuk mencabut nyawa kita orang-orang muslim. Inginnya juru mate amin panjak ku si muslim nah tetap telas, ya. Emana taat sehingga ma taraddatu fi syai'in kataraddudi fi qabdi ruhi 'abdi al-muslim. Tidak ada sesuatu yang memberatkanku seperti beratnya ketika aku mencabut nyawa hambaku yang muslim. Tapi tetap itu akan menjadi sudah sunatullah, akan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yakrahul maut. Ketika hambaku yang muslim itu belum siap untuk mati. Wa ana akrahu masa'atahu, dan aku pun, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak suka apabila hambaku yang muslim itu merasakan sakit. Bagaimana merasakan sakit sakaratul maut? Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak tega, tapi dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala buddalahu minal maut, tapi sudah menjadi sunnatullah bahwa mati itu sudah keniscayaan, sudah kepastian, ya. Maka tetap skema itu dijalankan. Faqauluhu la buddalahu minal maut, maka firman Allah SWT ketika mengatakan la buddalahu minal maut, sudah seharusnya memang mati, isyaratun ila sabqil iradah wa taqdir al-madhkur fi qaulihi ta'ala nahnu qaddarna bainakumul maut. Itu sudah menjadi isyarat tentang bahwa iradah Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala itu sudah sejak dahulu sudah ditentukan. Jadi walaupun berat Allah SWT mencabut nyawa hambanya yang muslim, tapi tetap harus dieksekusikan. Sebagaimana dalam firman-Nya, nahnu qaddarna bainakumul maut. Jadi kapan semua kalian itu mati, kata Allah, sudah kami atur waktunya, jam berapa, di hari apa, dan di tempatnya mana. Sudah diatur dengan rapi oleh Allah SWT dan pasti terjadi sesuai dengan perencanaannya. Wa fi qoulihi ta'ala alladzi khalaqal mauta wal hayata wala munaqadata baina qoulihi ta'ala nahnu qaddarna bainakumul maut wa baina qoulihi wa ana akrahu masa'atahu. Tidak ada pertentangan antara firman Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan kami sudah menentukan kapan ajal kalian, dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, aku tidak suka dengan tidak tega melihat kesakitan yang dirasakan oleh hambaku ketika dicabut nyawanya. Jadi tidak ada pertentangan. Walakin idahul haq fi hadza yastad'i tahqiq ma'na al-iradah wal mahabbah wal karahah wa bayan haqa'iqiha. Tetapi demi untuk menjelaskan kebenaran, maka kami tertuntut untuk menjelaskan. Jadi dijelaskan tadi bahwa apa makna iradatullah, kehendak Allah, dengan kecintaan Allah dan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita katakan tadi, tidak selalu berjalan bersamaan kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dicintai ataupun yang dibenci. Bisa jadi sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala tapi dikehendaki, ataupun juga sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dikehendaki. Fa inna as-sabiqa ila al-afham minha umurun tunasibu iradatal khalqi wa mahabbatahum wa karahatahum. Karena menurut pemahaman kita manusia yang terbatas pemahaman kita, bahwa dan kita semua manusia, kita manusia ini setiap kita menghendaki sesuatu, ya memang menghendaki sesuatu yang kita inginkan, ya. Begitupun juga ketika kita tidak menginginkan sesuatu, karena sesuatu itu kita benci. Tapi berbeda
tidak ini yang terjadi pada Allah Subhanahu wa taala. Hayhat, jauh. Tidak bisa kita samakan antara Khaliq sang pencipta dengan makhluk. Fa baina sifatillahi subhanahu wa sifatil khalqi minal bu'di ma baina dzatihil aziz wa zawatihim. Antara sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk itu jauh perbandingannya. Sebagaimana jauhnya kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa taala dengan kelemahan manusia. Wa kama anna dawatil khalqi jauharun wa ardun. Jadi jiwa manusia ini terdiri daripada istilahnya jauhar dan arad. Ini kalau dalam ilmu akidah, ilmu kalam dipelajari ya, apa maksud daripada jauhar. Jauhar itu seperti wadah lah ya, tubuh kita. Adapun arad itu sifat-sifat yang melekat dalam tubuh kita. Misalnya tubuh disifati dengan putih, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya sawo matang, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya coklat. Itu salah satu daripada arad. Ada yang tinggi, ada yang pendek, itu juga arad. Ada yang jadi macam-macam sifat-sifat yang melekat itu disebut dengan arad. Adapun jauhar itu adalah tempat melekatnya arad itu. Jadi itu ada jauhar, ada arad, itu adalah pada makhluk. Adapun pada zat Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita sifati. Makanya kita tidak bisa memikirkan apa warna Allah. Apakah Allah itu seberapa besarnya? Seberapa besar ukuran Allah? Karena maka dengan kita mempertanyakan hal tersebut seakan-akan Allah itu adalah jauhar dan arad. Padahal tidak. Maha suci Allah Subhanahu wa taala untuk disifati sebagai jauhar dan arad. Jauhar dan arad itu adalah berlaku pada makhluk. Wala yunasibu ma laysa bi jauharin wa aradin al jauhara wal arad. Dan tidak bisa disamakan antara kita yang kadang-kadang yang semua apa yang kita lakukan itu adalah hal yang memang kita inginkan, dan apa yang kita tinggalkan itu adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Tidak kita samakan pada zat Allah Subhanahu wa taala. Faqada sifatuhu la tunasibu sifatal khalqi. Jadi tidak semua sifat-sifat yang ada dalam manusia, dalam makhluk itu kita ingin terapkan pada zat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil haqa'iq dakhilatun fi ilmil mukasyafah. Dan ini semua adalah ilmu-ilmu hakikat yang masuk dalam ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafah itu artinya ilmu-ilmu yang hanya bisa dipahami oleh ahlu ma'rifat ya, yang sudah dikasyafah. Arti kasyafah itu diangkat tabir-tabir yang menutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sekarang banyak hakikat-hakikat yang tidak bisa kita lihat. Karena apa? Karena basirah kita, karena mata batin kita itu masih ternodai dengan dosa-dosa atau penyakit hati. Tapi orang-orang yang sudah sampai ke derajat ahlu ma'rifat, ahlu hakikat, inilah mereka itu sudah mendapatkan ilmu mukasyafah, bisa melihat hakikat-hakikat yang tidak bisa kita lihat oleh orang awam. Wa wara'ahu sirrul qadar alladzi mana'a min ifsya'ihi. Dan di balik tabir itu ada rahasia-rahasia qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala yang tercegah daripada untuk dibongkar. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti yang kita katakan kemarin, banyak teori di pengajian malam Jumat ya. Banyak teori-teori tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala ini. Bagaimana kita menengahi pendapat apakah qadariyah ataukah jabariyah yang benar ya. Jadi ulama banyak membahas, tapi tingkatan tertinggi daripada kita memahami teori yang rumit itu adalah ketika kita meyakini bahwa memang qada dan qadar Allah SWT ini memang benar-benar rahasia, misteri yang tidak bisa yang memang sengaja dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak semua ilmu itu memang harus kita ketahui sekarang. Bisa saja nanti baru semua akan tersingkap ketika kita sudah di surga misalnya, atau sudah masuk hari akhir, barulah kita paham semua apa yang tidak bisa kita pahami sekarang di dunia ini. Falnaqbit an zikrihi,
Maka kata Imam Al-Ghazali, karena rahasia tentang qada dan qadar ini sebenarnya memang sudah dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu dibongkar ya. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, bagi orang-orang yang mukasyafah itu sebenarnya tahu. Misalnya Imam Al-Ghazali, kita katakanlah sebenarnya beliau tahu tentang rahasia qada dan qadar ini, tapi bukan konsumsi umum. Maka falnaqbit an zikrihi, maka tidak perlu kami sebutkan, tidak perlu kami ceritakan terkait rahasia qada dan qadar ini. Kalaupun beliau ungkapkan, tuliskan di sini, belum tentu dengan pemahaman kita yang terbatas itu bisa memahami. Maka tidak perlu falnaqbit an zikrihi, katanya, tidak perlu kita sebutkan. Wal naqtasir ala ma nabbahna alaihi minal farqi baina al-iqdam ala nikah wal ihjam anhu. Cukuplah kita sampai ke pembahasan apa yang sudah kami tegaskan terkait perbedaan antara mau menikah dengan menahan diri daripada menikah. Fa inna ahaduhuma mudhi'un naslan adamallaha wujudahu min adama sallallahu alaihi wasallam aqiban ba'da aqib ila an intaha ilaihi. Karena salah satu daripada kedua hal itu tadi, yaitu ketika ada orang yang meyakini anti menikah, gerakan anti menikah, maka itu seakan-akan dia itu sudah menyia-nyiakan keturunan Adam, keturunan yang sudah Allah Subhanahu wa taala lestarikan keberadaannya dari masa Nabi Adam, generasi ke generasi, sampai nanti ketika tiba hari kiamat. Fal mumtani' anin nikah, maka orang-orang yang tercegah daripada menikah, qad hasamal wujud al mustadam min ladun wujudi Adam alaihissalam ala nafsihi, maka dia itu sudah seakan-akan ingin menutup, ibarat selang ya, ibarat keran, ingin dia itu sudah menutup keran yang memang sudah Allah SWT buka untuk tetap mengalir deras dari sejak keberadaan Adam alaihissalam. Fama ta'abtara la aqibalahu, maka nanti ketika orang yang tercegah diri untuk menikah, maka dia itu nanti akan mati tanpa memiliki keturunan, tidak ada yang akan meneruskan perjuangannya. Walau kana al-ba'ithu 'ala nikah mujarrad daf'i syahwah, lama qala Mu'adzun fi ta'un zawjuni la alqallah azban. Kalau seandainya motivasi untuk menikah itu semata-mata karena dorongan syahwat, maka tidak akan mengatakan Mu'az bin Jabal, seperti dalam cerita yang kita sebutkan kemarin. Mu'az bin Jabal itu menderita taun ya. Beliau masuk di suatu tempat di Yordania. Kami pernah menziarahi makam beliau di Yordania. Ketika beliau masuk di suatu kampung ini, ternyata kampung tersebut sudah tersebar wabah taun. Beliau memiliki istri, dan istri anaknya itu semua meninggal hanya hitungan beberapa hari setelah terkena wabah taun. Jadi istrinya meninggal, sehingga Mu'az bin Jabal dalam kondisi duda, dalam kondisi bebalu, dan beliau sendiri sudah terkena penyakit taun dan sudah menyadari bahwa secara logika mungkin usianya itu hanya akan tersisa beberapa hari saja. Tapi beliau mengatakan karena istrinya sudah meninggal, carikanlah aku istri, aku ingin menikah. Padahal mungkin meninggal itu hanya tinggal 2 hari saja atau tinggal 3 hari saja. Kenapa beliau ingin menikah? Beliau tidak mau berjumpa dengan Allah SWT dalam keadaan tidak memiliki istri. Fa in qulta, sekarang jika Anda mengatakan, fama kana Mu'adzun yatawaqqa'u waladan fi dzalikal waqt, tidaklah Mu'az itu mengharapkan akan mendapatkan anak apabila menikah pada saat itu ya. Fama wajhu ragbatihi fihi, terus kenapa beliau termotivasi untuk menikah? Mungkin karena usia beliau sudah tua, kemudian sudah sakit keras. Walaupun sudah akad nikah, belum tentu akan digauli istrinya sehingga akan memiliki anak. Lalu apa motivasinya menikah? Fa'akul, maka kata Imam Al-Ghazali, saya menjawab, al-waladu yahsulu bil wiqar, bahwasanya anak itu dihasilkan dengan pergaulan suami istri. Wa yahsulul wiqa bi ba'ithis syahwah,
Dan kenapa pergaulan suami istri itu terjadi? Karena dorongan syahwat. Wadzalika amrun la yadkhulu fihi al-ikhtiyar. Dan dorongan syahwat ini adalah suatu perkara yang tidak ada intervensi kemauan manusia. Innamal muta'alliqu bi ikhtiyaril 'abdi ihdarul muharrik lisyahwah. Apa yang menjadi ranah ikhtiar kita adalah yaitu mencari sesuatu yang bisa membangkitkan syahwat kita. Wadzalika mutawaqqa'un fi kulli hal, dan itu bisa diprediksikan, bisa diperkirakan terjadi di segala hal, termasuk ketika kondisi kritis sebagaimana yang dirasakan oleh Sayyidina Mu'az bin Jabal. Faman aqada faqad adda ma alaihi. Ketika seseorang yang sudah akad nikah, ijab qabul, maka dia sudah menunaikan sesuatu yang bisa kira-kira menggerakkan syahwatnya, sehingga nanti akan terjadi pergaulan suami istri dan akan menghasilkan anak yang sudah menjadi kesunahan. Faman adda ma alaihi wa fa'ala ma ilaihi wal baqi kharijun an ikhtiyarihi. Dan kalaupun Sayyidina Mu'az bin Jabal, dan ini tentu bukan ranah pembahasan kita apa yang dilakukan oleh Mu'az bin Jabal setelah menikah, kalaupun beliau sudah melakukan, apakah akan terhasilkan anaknya atau tidak, itu adalah di luar ikhtiar manusia, ya. Apa yang bisa kita lakukan sudah keruan, sudah ada batasannya, dan apa yang sudah di luar ikhtiar kita atau usaha kita itu juga sudah ditentukan, ya. Itu semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apakah misalnya Sayyidina Mu'az bin Jabal ini setelah menikah akan direzekikan anak ataupun tidak, yaitu keputusan Allah Azza wa Jalla, kata Mu'az bin Jabal. Bukan keputusan saya, yang intinya adalah saya ingin menikah dulu agar saya tidak menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lajang. Walidzalika yustahabbu nikah lil anin aidan. Karena itulah sampai-sampai perhatikan, nikah itu tetap disunnahkan walaupun bagi ada laki-laki yang impoten, ya, nonya syahwat. Apakah dengan dia itu ada laki-laki yang tidak bisa bangkit syahwatnya karena dia itu impotensi, apakah hilang kesunahannya menikah? Tidak, tetap disunahkan menikah bagi orang-orang yang impoten. Fa inna nahadhatis syahwah khafiyatun la yutala 'alaiha. Karena bangkitnya syahwat itu adalah sesuatu hal yang samar. Siapa tahu setelah menikah tiba-tiba bisa terbangkitkan syahwatnya, ya. La yutala 'alaiha itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Nah, tadi pertanyaan, apakah orang impoten tetap disunahkan menikah? Jawabannya tetap disunahkan. Hatta, bahkan katanya, innal mamsuh alladzi la yutawaqqa'u lahu waladun la yanqati'ul istihbab aydan. Masih mending impoten, ya. Impoten masih lo alat nih lah, ya. Dan bisa jadi tiba-tiba qadarullah setelah menikah dia memiliki syahwat dan bisa memiliki anak karena sudah menyalurkan syahwatnya. Sekarang ini bahkan ada orang mamsuh istilahnya, rata. Ada, kalau kita bahas dalam fikih itu ada berapa kondisi di Fathul Qorib itu, ya. Laki-laki boleh dikembalikan oleh pihak istri. Begitupun juga pihak istri boleh dikembalikan ke keluarganya oleh pihak suami. Salah satu nanti misalnya sudah terjadi pernikahan ijab kabul, ya. Kemudian sudah diserahkan maharnya. Apakah ada kondisi-kondisi walaupun sudah ijab kabul boleh pihak perempuan misalnya boleh dilaporkan pada keluarganya, oh dek payu nak merari setulak mahar. Apabila memenuhi setulak mahar nih. Apabila memenuhi kriteria-kriteria itu sah itu, ya. Bukan masuk hulu. Istilah hulu ini adalah talak tebus. Kan sekarang istilahnya kalau perempuan yang gugat cerai itu secara hakim harus membayar tebusan. Kalau yang pihak perempuan yang meminta untuk ditalak tanpa ada sebab-sebab yang diterima, ya. Nah, ini salah satu sebab yang diperbolehkan perempuan itu mengembalikan suaminya kepada keluarganya dan minta untuk ditalak. Salah satunya adalah al-mamsuh.
apabila melihat suaminya ternyata rata, tidak memiliki alat sama sekali, jenis kelamin sama sekali, selaki konang mamsuh rata di bagian itunya, maka orang seperti ini itu pertanyaannya sekarang, apakah orang yang mamsuh yang rata tidak ada yang menonjol di jenis kelaminnya, apakah tetap disunahkan untuk menikah? Kata Imam Al-Ghazali, tetap disunahkan, ya. Jangankan impoten, orang mamsuh saja itu tetap tidak terputus daripada kesunahan, la yang qati'ul istihbab aidan fi haqqihi. Tetap tidak terputus kesunahan untuk menikah padanya. Terlepas nanti akan diterima apa adanya oleh istrinya ataupun akan dikembalikan, tetapi ketika sudah menikah, dia itu sudah mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dan mendapatkan pahala. Alal wajhi alladhi yustahabbu lil asla' imrarul musa ala ra'sihi. Sebagaimana hal ini bisa dikiaskan pada orang botak, ya. Orang botak ketika tahallul setelah selesai rangkaian haji dan umroh, apa yang kita lakukan kan tahallul. Kita yang memiliki rambut itu kita potong rambut kita. Itulah arti tahallul. Nah, sekarang pertanyaannya, orang yang botak sama sekali tidak ada rambutnya sehelai pun, apakah tetap melakukan tahallul? Tetap, dengan melakukan bahasa kita hanya sekedar disaratin, ya. Hanya imrarul musa ala ra'sihi. Sekedar tuh oles-oles silet atau gunting di atas kepalanya. Hanya sebagai syarat saja. Walaupun tidak ada yang dicukur daripada rambutnya. Iktida'an bi ghairihi, mengikuti yang lainnya yang memiliki rambut. Wa tashabbuhan bis salafis shalihin, dan untuk meniru menyerupai ulama-ulama salafus saleh. Wa kama yustahabbu ar-ramlu wal ittiba' fil haji al-an. Jadi ada kesunahan seperti yang kita sudah bahas dalam fikih haji kemarin, ada yang disebut dengan romal, ada yang disebut dengan ittiba'. Ada yang masih ingat apa yang disebut dengan romal, apa yang disebut dengan ittiba'? Ar-romal adalah berapa putaran kita tawaf? 7 putaran, nih. Nah, di 3 putaran pertama itu disunahkan ar-romal. Ar-romal itu siapa yang pernah umroh, ya? Ketika kita sa'i di bawah lampu hijau, kita lari-lari kecil, bergerik-gerik berkau, ya. Nah, itulah disebut dengan romal. Nah, sebenarnya walaupun sekarang jarang kita lihat diamalkan, sebenarnya di 3 putaran pertama itu disunahkan untuk lari-lari kecil di tawaf, ya. Begitupun al-ittiba. Al-ittiba maksudnya kita pakai pakaian ihram itu dibuka lengan kanannya. Nah, itu tetap disunahkan. Padahal dulu ini dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah di kondisi tertentu, yaitu ketika Rasulullah SAW datang dari Madinah, orang-orang Mekah yang benci dengan Rasulullah SAW sengaja mereka itu bersembunyi di balik-balik bukit, ya. Mereka mengatakan karena sudah lama tidak melihat Nabi Muhammad SAW, mereka mengatakan, coba hamba kita Muhammad hoyo ka beruan na kering kerontang, na kerempeng, karena hidup Madinah panas. Kemudian terkenal di Madinah itu ada wabah yang membuat orang suka demam, suka sakit-sakitan. Pasti Muhammad Hokam kena wabah humma, istilahnya humma Madinah. Sudah terkena dengan penyakit humma Madinah atau demamnya Madinah yang membuat orang kurus. Metu kita emang tuh kiat-kiat, ya lo sakulolo tuh kiat-kiat. Nah, karena itulah, karena Allah SWT yang Maha mengetahui apa yang menjadi bisikan orang-orang Quraisy yang membenci Rasulullah ini, diwahyukan pada Nabi Muhammad. Hai Muhammad, sendekman mutama Mekah buka betak dulu. Kemudian kriya min mutawab begerik-gerik peranan eman kita bahwa perana moho sangat sehat. Jadi itu ibaratang yo Nabi Muhammad SAW bahasa dengan yo six pack, ya. Six pack begali peranan. Beli betak, kemudian tian nindek si bedeh orang marah dengan begali, wah si rajin nge-gym, rajin olahraga, ya. Marah-marah perana mintu kita yo lu istilah adire, ya. Nah, berkol kira-kira lu perana
Rasulullah SAW kan sehat nih, karena Rasulullah SAW rajin olahraga, rajin berkuda, bahkan dianjurkan kita itu juga melestarikan olahraga seperti berenang. Kemudian bahkan Rasulullah SAW itu sering mengajak istrinya untuk Sayyidah Aisyah untuk lomba lari. Jadi di sebelah kanan Masjid Nabawi itu dari arah kiblat itu memang sudah seperti lapangan tempat orang-orang berolahraga. Nah, disitulah Rasulullah SAW dengan Sayyidah Aisyah dulu sering balap lari ya. Setiap pagi, ayo Aisyah, kita balap lari. Siapa yang menang nanti hadiahnya ini. Nah, itulah bagaimana Rasulullah SAW itu sangat menjaga kesehatan. Nah, bagaimana sekarang agar kesehatan Rasulullah, kebugaran Rasulullah SAW itu terlihat di hadapan orang-orang musyrikin, maka diwahyukanlah pada Rasulullah agar dibuka betak kanannya, kemudian melakukan romal, rali-rali kecil. Sebenarnya kondisinya hanya pada saat itu saja, tapi tetap kita lakukan sampai sekarang ya. Fil haji al-an, walaupun sudah tidak relevan tapi tetap kita lakukan sekarang. Sama seperti tadi, ini kita sekarang sedang membahas tentang bahwa nikah itu tetap disunnahkan walaupun tidak diharapkan daripadanya anak. Pada laki-laki impoten, bahkan pada laki-laki yang al-mamsuh, yang sudah kita jelaskan apa maksudnya al-mamsuh tadi. Wa qad kana al-muradu minhu awalan izharul jaladi lil kuffar. Pertama-tama zaman dahulu yang dimaksudkan daripada ar-ramal dan al-ittiba ini adalah untuk menampakkan kekuatan bagi orang-orang kafir. Dan tidak hanya Rasulullah SAW saja yang terlihat bugar, tapi semua sahabat Rasulullah itu semuanya sehat. Fasara al-iqtida wa tashabbuh bil ladzina azharul jalad sunnatun fi haqqi man ba'dahu. Walaupun tujuan kita sekarang tidak memamerkan kebugaran kita, tetapi tasyabbuh, menyerupai yang sudah dilakukan oleh salafus saleh kita zaman dahulu, tetap kita mendapatkan pahala dengan kita melakukan hal yang serupa dengan mereka. Wa yad'u hadzal istihbab bil idafati ila al istihbab fi haqqil qadiri ala al harthi wa rabbama yazdadu dha'fan bima yuqabiluhu min karahati ta'tilil mar'ati wa tad'i'iha fi ma yarji'u ila qada'il watar fa inna dhalika la yahlu an naw'in min al khatar wa hadha al ma'na huwa alladhi yunabbi'u ala shiddati inkarihim li tarkin nikahi ma'a futurish syahwah. Ini untuk menegaskan kembali alasan daripada faedah pertama daripada 5 faedah yang akan dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa faedahnya adalah untuk menghasilkan anak. Kemudian faedah yang kedua, ketiga, dan keempat nanti sampai kelima insyaallah kita akan teruskan pada Jumat mendatang. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan, keikhlasan, serta kita diberikan ilmu yang bermanfaat.